guys. Selamat Hai. siang. Hai. Nah, kita kali ini itu ada di sesi TikTok. Yeay. Sebelumnya mau kenalin dulu nih siapa aja sih yang bakal bicara di sini. Nah, yang pertama itu ada Ko Excel. Hai. Halo. Sapa-sapa dulu yang nonton Ya. boleh. Salam kenal guys. Lalu habis itu ada Ko Davin. Yeay. Boleh bahasa. Say hi. Ya, halo. Lalu ada Raisa. Yeay. Halo. Yeay. Dan ada Icil. Hai. Dan Hai. ada Levina. Hai. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang momen favorit. Yaitu momen dimana, bukan momen favorit ya, jadi kayak lebih ke momen dimana momen itu tuh nggak bisa kalian lupain gitu, karena udah terlalu membekas di ingatan. Nah, untuk pertanyaan pertamanya itu adalah, Nah, oke. Tadi udah dibilang kita bakal bahas tentang unforgettable moment gitu kan. Ya, flashback dikit gitu ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja lah. Nah, mau minta kalian coba dong sharing apa sih momen apa yang sampai sekarang tuh kalian nggak bisa lupain gitu, yang kayak membekas banget. Ayo, bebas deng, dari siapa? Maunya dari siapa duluan? Excel dulu. yeay. Oke, boleh. Boleh. Kayaknya seru sih. Coba. The way suara Ayu udah jelas kan? Udah. Jelas. Oke, mantap. Ayo. Jadi langsung cerita nih. Iya dong. Iya, langsung aja. Halo? Hai. Halo. Oke. Jadi ceritanya gua aja ya, biar santai ya. Nah, cerita gua ini berawal dari waktu masuk ke SMA gua. UPH College tuh waktu itu. Nah, waktu masuk UPH College tuh pengen banget punya cita-cita jadi pemain bass yang terkenal gitu loh. Wah, favorit lah pokoknya di sama sekolah lah ya kan. Nah, tapi saingannya lupanya banyak banget gitu ya kan. Ada pemain bass lain, pemain musiknya jago-jago. Nah, terus kayak agak down gitu. Kayaknya cita-citaku nggak bakal tercapai gitu. Nah, akhirnya sampai one day disuruh buat main acara kecil gitu ya kan. Nah, bandnya juga anggotanya masih ya belum terlalu kompak. Kita masih main di acara-acara kecil gitu. Nah, one day kita udah pesen ruangan buat latihan. Maksudnya ruangan bandnya kan, kita kan rebutan ya kan sama band-band lain ya kan. Nah, kita udah pesen ruangan. Terus karena sekolahnya jauh, akhirnya aku suruh nyokap jemputnya jam 6 sore. Soalnya kan pulang sekolahnya jam 3, jadi dari 3 jam buat latihan. Rupanya teman-teman anggota band gua semuanya pada nggak bisa datang latihan. Jadi tinggal gua sendiri, gua ditinggal gitu ya kan. Nah kan gua gabut. Santai. Nah, santai. Iya, santai. Nah kan gua gabut ya kan. Gua Kebawa emosi jadi. Gua akhirnya karena gabut, gua ajakin temen gua yang pertama kali banget gua kenal. Ada inisialnya A juga lah, sama kayak gue. Dia pemain drum. Terus karena tapi dia biasanya agak sombong gitu kalau sama gue, nggak mau main bareng gitu. Soalnya dia jago banget lah dibandingin gue. Terus akhirnya gue iseng ngajakin, A, mau nggak main? Iseng-iseng aja lu main drum, gue main bass. Siapa tahu ya hoki-hokian bisa diajak dulu buat main di acara besar gitu ya kan. Ya udah kita main akhirnya. Jadi di ruangan musik tuh kita main berdua doang, cuma drum sama bass. Terus kita di tengah-tengah main, kita berimajinasi nih, kita mimpi nih. Wah, mungkin gak nih tiba-tiba ada guru datangin kita, terus ngajakin kita buat main di acara besar kayak Awards Night gitu, Aceh Awards Night. Yang nontonnya bukan ratusan lagi, tapi biasa udah ribuan orang gitu. Gak sampai ribuan sih, gue exaggerating. Nah, kita akhirnya kayak imajinasi gitu, tiba-tiba beneran ada
kita keberisikan, mau dihukum gitu, mau dimarahin. Ternyata enggak. Kalian main lagi, akhirnya kita main asal-asalan ini. Lupa ya, guru itu udah tertarik, akhirnya kita jadi band buat opening di Awards Night UPHC. Nah, jadi waktu itu seneng banget, disuruh solo bass juga waktu itu. Jadi kayak excited banget lah, itu pengalaman gak bakal lupa. Terus akhirnya, karena kejadian itu, guru-guru musik lihat juga sebagai pemain bass. Akhirnya diajakin juga buat masuk band. Makanya karena kejadian itu, gue bisa masuk ke dalam band UPHC selama 3 tahun. Gak 3 tahun juga sih. Pokoknya SMA 2 sama SMA 3. Terus abis itu udah, kan gak SMA lagi, udah kuliah. Ya udah deh, gitu ceritanya. Wih, mantap nih. Wih. Selanjutnya siapa nih? Davin lah, silakan. Boleh. Sama bahasnya. Ayo. Oke. Langsung aja ya. Iya. Oke. Kalau gue pengalaman ini baru sih, jadi masih fresh banget nih ya. Jadi ini gue mau ceritain pengalaman gue pas PSBB. Jadi pas bulan Maret itu kan masih belum tuh ya, masih bisa aktivitas pas itu ya, kalau nggak salah. Iya PSBB benar. itu kalau nggak salah April kalau nggak salah ya. Maret pertengahan kayaknya sih. Iya, gue lupa lah pokoknya tanggalnya. Iya. Nah, jadi pas itu pokoknya tiba-tiba itu kan PSBB, otomatis tempat kerja semua tutup kan. Otomatis juga pendapatan gue di bulan itu juga stop tuh, semuanya benar-benar stop. Tapi masih perlu banyak banget kayak gue bayar cicilannya apalah, segala macem lah, uang kebutuhan. Soalnya gue juga sekarang kan benar-benar uang jajan udah nggak minta kan. Jadi apapun gue juga mesti menuhin sendiri. Nah, yang pas gue udah pusing tuh. Wah, ini gue bilang dalam hati, tabungan dihitung-hitung sampai bulan Mei doang nih gue hidup, gue bilang kan. Akhirnya ya doa. Tiba-tiba di satu hari itu, di hari yang sama, gue itu kan kalau misalnya gue promosi sekalian boleh kali ya ini. Gue jualan juga kan soalnya. Boleh. Boleh. Dipotong yang benar. Nah, kalau misalnya mungkin beberapa yang tahu, gue kan jualan mentai juga dulu sempat. Nah, cuman selama yang pas sebelum PSBB dan PSBB itu yang pas gue belum buka. Nah, tiba-tiba benar-benar di hari yang sama itu kayak ada beberapa orang yang ada yang ngomong langsung, ada yang chat, gue lupa berapa pastinya. Disuruh buat buka mentai itu lagi, gue disuruh jualan lagi. Cuman di pas itu gue mikir apa ada yang mau beli, maksudnya kan kondisinya sekarang apalagi orang takut kan untuk beli makanan, apalagi ya pas itu soalnya lagi panas-panasnya COVID juga lah. Iya betul. Nah akhirnya ya udahlah gue buka deh, coba jualan lagi. Yang pas bulan Mei kalau nggak salah gue buka lagi. Pas gue jualan itu bener-bener nggak ada yang mau pesan pas itu. Kayak sehari paling cuman 1, cuman 2. Nah akhirnya gue bingung kan, aduh gimana ya, jualan ini juga orang mungkin masih pada takut ya. Akhirnya gue doa sama Tuhan, kayak seenggaknya Tuhan bantu gue supaya gue bisa seenggaknya tiap bulan itu gue bisa nggak minus lah, anggapannya kayak kan soalnya sekarang income sama keluaran kan jadi minus nih, seenggaknya pas lah bisa buat bayar segala macam. Betul. Nah tiba-tiba kayak orderan itu ya lama-lama nambah. Pas awal-awal itu yang baru 1-2 kayak sampai gue diomelin juga, kayak lu ngapain sih cuman 1 orderan lu ambil, lu anter kayak gitu kan, maksudnya lu kira lu restoran apa gimana gitu. Nah cuman yang maksudnya yang di otak gue adalah setiap perkara kecil pasti dikasih perkara besar. Jadi gue kayak ya udahlah jalanin jualan akhirnya lama mulai naik. Dan padahal yang pas doa gue sebenarnya kan cuman kayak ya udahlah seenggaknya gue tiap bulan dicukupin buat bayar lah. Tapi ternyata kayak Tuhan tuh kasih lebih gitu loh, maksudnya akhirnya tiap bulan tuh surplus jadinya, bukan defisit lagi. Nah mulai dari itu kayak gue jadinya gimana ya, Tuhan yang kita kenal itu bukan Tuhan yang pas-pasan. Jadi apa yang kita minta, misalnya sekarang kita doa minta apa, gue yakin pasti kayak kita tuh dikasih lebih lah, nggak mungkin kita cuma dikasih apa yang kita minta doang kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhannya ya berjalan terus, masih ada pendapatan terus.
dan tempat kerja juga udah mulai buka lagi kan sekarang, jadi udah mulai ada pemasukan juga. Gitu sih. Wih. Di paling pengalamannya. Setuju banget. Tadi lo sempat bilang ketika kita setia sama perkara yang kecil gitu, Tuhan bakal percayain perkara-perkara yang besar gitu. Setuju banget sih. Mantap. Coba kita next kita dengerin nih. Siapa nih, Raisa atau Icil? Raisa coba. Raisa kan jauh nih ya dari Taiwan. Coba dong. Berisik ya? Enggak kok, nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, oke. Jadi pengalaman gue baru-baru ini juga, kan baru selesai semester 2, dan sekarang kan gue lagi libur. Habis itu, gue tuh ada 2 mata pelajaran yang gue gak gitu bisa, karena satu pelajaran itu bukunya Mandarin, gurunya pakai Mandarin. Tiap kali masuk kelas tuh, gue cuman liatin, tapi gimana ya, gak ngerti gitu. Ngertinya cuman dikit, cuma berapa persen lah. Terus, itu kan full Mandarin ya, semuanya Mandarin. Tapi pas ulangan pertama itu gue dikasih mujizat, maksudnya gue udah belajar semampu gue semuanya. Terus ternyata ulangan pertama gue lolos. Gue bakal kira gue nggak lolos gitu. Ulangan pertama lolos. Habis itu ulangan-ulangan selanjutnya udah makin susah, gue makin nggak ngerti apa-apa tuh. Nilai gue udah jelek banget pokoknya. Bahkan ulangan kedua tuh gue dapet nilai jelek banget. Tau gak berapa? Kayak rendah banget, kayak 21 gitu ya. Terus kalau setelah gue hitung-hitung, mana mungkin gue bisa lolos pelajaran ini, sementara nilai KKM di sini tuh 60. Udah gue hitung-hitung, terus ujian akhir, gak mungkin lah gue lolos gitu. Gue udah wanti-wanti sama ortu gitu, kayak ini kayaknya gue gak bakal lolos nih pelajaran ini, kayak gue bakal ngulang gitu kan. Terus kayak bokap gue bilang, siapa tahu nanti dilulusin, kayak gurunya baik, mungkin nanti dilulusin dapat mujizat. Dan gue pokoknya udah mempersiapkan diri, mental gue kayak udah sedih banget, bakal ngulang gitu ya kan, ngabisin waktu lagi, ngulang lagi gitu kan. Dan tau nggak pas hari H itu kan nilai keluar kan, terus tiba-tiba lolos gitu aja, kayak gue seneng banget, itu mujizat juga. Tapi yang gue bisa pelajarin dari sini tuh kayak kita tuh berusaha semampu kita, terus kita juga mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tuh bakal kasih yang nggak kepikir sama lu gitu loh, kayak nggak terpikirkan gitu loh hasilnya. Betul. Iya. Gue bersyukur banget sih. Betul. Gila, ya. Bagus banget. Mantul sih. Mujizat Ya, Tuhan jadi yang andalin Tuhan bakal kasih yang terbaik buat kita juga gitu. Iya betul. Yang penting udah kita udah sebisa mungkin, udah penuhnya gitu ya. Iya betul. Mantap. Puji Tuhan lah semuanya udah. Iya. Puji Tuhan. Oke, kita terakhir dengar dari ceritanya Icil nih. Coba dong, Cil. Hai semuanya. Kalau ceritain pengalaman yang berkesan sih, kalau aku mungkin pengalaman masuk SMA, pertama kali masuk SMA ya, itu kayak perubahan lingkungan banget. Terus tiba-tiba kayak SMA aku pindah ke negeri gitu kan. Terus kayak itu kan kayak perubahan lingkungannya kan kayak pasti tinggi banget gitu perubahannya, dari yang kayak yang jadi mayoritas malah jadi minoritas gitu. Terus kayak bingung gitu, beradaptasinya masih kayak bingung gitu. Pertemanannya juga karena pertemanannya beda, pergaulannya beda, dan segalanya pun beda. Dan lo nggak bisa mengharapkan lo bisa kayak dibantu banget di sana, karena kayak lo minoritas dan mereka juga nggak ngerti cara ngebantuin lo gimana. Terus akhirnya kan karena aku kayak bingung gitu, aku berdoa sama Tuhan kayak dibuat diperkuat gitu biar bisa lancar SMA-nya.
Terus akhirnya ya karena Tuhan baik sama semuanya, jadi aku dipimpin 3 tahun bisa menjalani sekolah dengan baik meskipun terdapat perbedaan antara aku sama mereka. Gitu sih, aku singkat banget. Nggak apa-apa. Tapi bersyukur ya Cil masuk SMA gitu jadi dapat pengalaman baru gitu ya. Iya, bersyukur banget sih. Oke. Nah, kita sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih. Coba Yor, kasih pertanyaannya lagi apa tuh satu lagi? Pertanyaan satu lagi itu pertanyaan tuh gini, kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk balik ke satu waktu, entah itu pas kalian kecil atau mungkin kayak baru-baru ini, apa sih yang pengen kalian ubah pada waktu itu gitu? Karena mungkin menurut kalian kayak, oh harusnya tuh waktu pas itu gue tuh nggak ngelakuin ini, tapi gue asik ngelakuin ini gitu. Nah, siapa nih yang mau mulai pertama? Oke, gue lagi deh. Excel singkat. Oke, mantul nih. Kalau pribadi sendiri sih ngerasain gimana ya? Pengen rasanya mulai tuh SMA lagi dah, gak usah jauh-jauh, mulai dari SMA lagi. Soalnya kan SMA di mana masa-masa kecil enggak, besar enggak ya, kan kayak masih di pertengahan lah ya kan. Oh, gue SMA tuh besar tuh. Iya, udah cerita. Nah, terus jadi gimana ya rasanya ya? Waktu itu banyak melakukan kesalahan kecil. Jadi kayak kesalahan kecil itu kemudian bakal merugiin gue sendiri gitu loh. Contohnya kayak ada masalah kecil sama orang nggak senang gitu ya kan. Mestinya kan kalau ada masalah sama orang nggak perlu harus membenci gitu ya kan. Atau nggak perlu kalau misalnya kita berbuat kesalahan nggak perlu harus dibenci orang juga. Makanya gue pengen berusaha kayak balik ke SMA terus perbaikin semua kesalahan yang ada. Jadi supaya ya tapi gitu Tuhan yang kasih kita kesempatan gak cuma sekali lah. Gue yakin kalau misalnya di kuliah ini pun Tuhan masih kasih kesempatan buat berbuat baik lebih banyak lagi lah. Gitu sih, gitu aja sih. Pengennya SMA sih berarti. Betul. Udah nggak stop. SMA masa-masa indah ya. Iya, masa-masa paling indah. Oke, selanjutnya siapa nih? Davin. Ya kita tadi aja ya, kita tadi. Boleh. Kalau gue apa ya? Disuruh balik lagi ya. Kalau gue sih ya kalau disuruh balik nggak pengen guys. Gini aja deh, lanjutin aja. Ceritanya jadi nggak ada. Iya, cerita. Udah ini ya, udah pas gitu maksudnya. Udah pas. Jadi kita itu harusnya ya nggak usah lihat ke belakang lagi lah ya. Apa yang udah terjadi ya terjadi kan. Asik. Harus dikasih satu kesempatan. Oh iya, kalau dikasih satu kesempatan ya. Sama sih SMA kayaknya. SMA. Pengen kurusin badan sih lebih tepatnya soalnya. Udah. Oke, udah ya. Terima kasih ya. Siap. Tapi sekarang juga bisa kan? Masih godaannya susah sih lebih tepatnya. Oh. Makin banyak duit. Ya. Wes, nggak gitu Oh, bener juga tuh. Amin. Bener juga. Oke. Lanjutnya siapa? Next berarti Raisa ya. Oke. Gue kalau disuruh balik lagi, gimana ya? Mungkin ada 1-2 kesalahan yang gue lakuin di masa lalu, tapi gue percaya apa yang gue lakuin salah itu Tuhan ngajarin gue untuk kedepannya nggak kayak gitu. Jadi setiap kita tuh pasti berbuat salah, tapi ketika kita ngelakuin kesalahan Tuhan lagi ngajarin kita buat gak ngelakuin kesalahan itu kedepannya. Jadi pasti banyak salah yang gue lakuin. Terus kalau misalkan gue disuruh balik lagi, gue nggak tahu mau balik kemana, karena menurut gue semuanya itu baik. Yang di lalu-lalu gue itu semuanya baik untuk mengajarkan gue lebih baik lagi di masa yang sekarang. Jadi nggak tahu mau balik kemana. Oke. Iya. Balik Jakarta aja, Sa.
Oh iya, pengen kangen keluarga. Oh. Mantap. Iya, gitu. Icil nih terakhir. Kalau aku disuruh balik lagi sih, mungkin ke SMP ya. Kayak waktu SMP kan dulu aku ansosnya minta ampun. Jadi kayak aku mau coba kayak ikut lebih aktif lagi gitu di sekolah. Nyeselnya sih gitu sih. Kayak penyesalan waktu SMP tuh gak aktif di sekolah, malah kayak diem aja gitu. Jadi kan efeknya sampai sekarang. Tapi ya udahlah, udah terjadi. Oke. Keren sih cerita-ceritanya, menarik guys. Dan ya kesimpulannya intinya apa ya, kayak tadi kita udah dengar cerita-cerita kalian, terus ada yang ngalamin masalah dan segalanya gitu kan. Cuman ya semua masalah itu ya datangnya dari Tuhan gitu, kayak ya kita nggak bisa ngerubah, dan apa yang kita lakuin di saat itu yaitu udah pilihan kita gitu loh, udah menjadi pilihan kita. Ya bener sih tadi yang Raisa bilang gitu kan, percaya pasti semua yang terjadi, mau kita ngelakuin kesalahan, mau kita ngapain pun, pasti di situ Tuhan lagi kasih suatu pelajaran buat kita gitu. Dan buat semua apa yang pernah terjadi di sebelum-sebelumnya, di masa-masa yang dulu, pasti itu yang membawa kita ke arah yang sekarang sih. Kayak kita sekarang ada di sini tuh pasti semua ada apa ya, pengaruhnya dari yang pernah terjadi gitu. Mantap sih guys, thank you ya buat sharingnya. Thank you ya semua. Thank you. Makasih. Makasih sama Yora, keren. Iya, kalian keren. Thank you guys buat cerita-ceritanya. Buat kita sama-sama belajar lah ya. Iya. Yo. Mantul. Oke. Gitu aja mungkin episode TikTok kita kali ini kayaknya. So, see you next time. See you next time. God bless. Bye. God bless you. Bye-bye. God bless you too. Thank you. Bye-bye. Bye guys.